Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Reva Tamarisda dengan NIM J310200193 dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber teman saya yang bernama Muhammad Iqbal Rian Pratama dari Universitas Merdeka Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai mental health remaja di masa pandemi ini. Halo, Assalamualaikum Kak, selamat siang. Sebelumnya, saya di sini untuk melakukan wawancara dengan Kakak mengenai kesehatan mental remaja di masa pandemi. Sebelum itu, boleh untuk perkenalan terlebih dahulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal yang pertama, biasa dipanggil Iqbal dari Universitas Merdeka Madiun. Usia saya 20 tahun. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Sekarang aktivitas Kak Iqbal selama pandemi ini apa saja ya, Kak? Selama pandemi saya sempat bekerja kemudian melanjutkan kuliah. Dan kuliahnya saat ini juga masih daring karena kondisi masih belum memungkinkan. Sehingga banyak melakukan aktivitas di rumah saja. Pandemi sudah hampir 2 tahun ya, Kak. Menurut Kak Iqbal, apakah ada rasa jenuh selama melakukan aktivitas di rumah saja? Tentu saja rasa jenuh, bosan, suntuk pasti ada. Apalagi sampai saat ini penyebaran virus tidak dapat diprediksi dan terus ada varian baru COVID. Sehingga mau tidak mau pemerintah membuat aturan dengan membatasi kegiatan dan mobilisasi di luar ruangan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Namun tentu saja aktivitas keseharian juga ikut terhambat karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan harus dilakukan secara online seperti misalnya kuliah daring. Wah, benar sekali, Kak. Kegiatan kita menjadi sedikit terhambat selama pandemi ini. Lalu, menurut Kak Iqbal, pada masa remaja ini, bagaimana sih cara menghadapi masa peralihan menuju ke dewasa yang dilakukan selama masa pandemi ini, Kak? Masa remaja memang masa peralihan menuju dewasa di mana kita akan melalui proses yang mencakup kematangan mental, emosional, baik segi sosial, segi fisik, dan juga psikologi. Kepribadian atau sikap seseorang remaja menurut saya sangat ditentukan oleh faktor lingkungan tempat tinggalnya. Sebaliknya, selain kepribadian, perkembangan emosi remaja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan pola interaksi dengan teman sebaya, perubahan jasmani, perubahan pandangan luar atau tempat di mana ia bermain, perubahan pola interaksi dengan orang tua, dan juga perubahan interaksi saat di sekolah ataupun di perkuliahan. Nah, ngomongin tentang emosional dan psikologi, pastinya berhubungan erat ya Kak dengan kondisi mental seseorang. Emosional tuh banyak jenisnya, seperti bagaimana seseorang mengungkapkan ekspresi bahagianya, mengungkapkan ekspresi sedihnya, mengungkapkan ekspresi marahnya, dan sebagainya. Pastinya, jika seseorang sedang merasa sedih, ia akan menunjukkan ekspresi sedihnya juga. Karena jika ia sedih namun bersikeras untuk terlihat bahagia, mungkin akan membuat pikiran dan hatinya lelah dengan sendirinya. Nah, emosi sendiri biasanya akan menimbulkan pikiran yang kacau dan stres. Biasanya, menurut Kak Iqbal sendiri, stres itu apa sih, Kak? Menurut saya ya, stres itu merupakan perasaan yang dialami seseorang saat sedang menghadapi situasi yang kacau dan sedang tertekan dalam menghadapi suatu persoalan atau permasalahan. Ini merupakan penyesuaian diri di mana seseorang tidak dapat berpikir dengan jernih dan seseorang merasa tidak mampu untuk mengatasinya sehingga muncul gangguan perasaan, gangguan perilaku, hingga gangguan lain yang menyebabkan munculnya perasaan frustasi, terjadi konflik, dan juga mengalami tekanan. Menurut saya, stres juga dapat muncul karena perasaan khawatir berlebih pada diri seseorang
sehingga memunculkan pikiran-pikiran negatif yang dapat mengganggu aktivitasnya. Mungkin selama pandemi ini banyak remaja yang mengalami stres karena beberapa kesulitan yang dialami seperti melakukan perkuliahan secara online dengan tugas yang mungkin dirasa banyak dan kurang bisa dalam mengatur waktu. Saya sendiri merasa selama dari ini proses pembelajaran dirasa kurang efektif karena kurang adanya interaksi dan teman-teman atau dosen untuk saling berdiskusi atau bertukar pikiran. Selain itu, adanya peraturan dengan diadakannya PPKM membuat banyak orang bertukar cerita sehingga mereka merasa dirinya menjadi stres karena melakukan aktivitas yang itu saja atau monoton. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, selama pandemi, hal tersebut sangat dibatasi sehingga seseorang menjadi memiliki pikiran yang cemas bahkan menyebabkan stres. Yang saya rasa, selama pandemi perasaan stres bisa muncul seperti rasa takut, cemas berlebihan mengenai kesehatan diri dan kesehatan orang terdekat. Pola tidur yang menjadi sangat berantakan atau bahkan sering merasa sulit tidur. Pola makan yang berantakan juga. Kadang seharian bisa makan lebih dari 3 kali, tapi kadang sehari bisa tidak makan sama sekali. Bahkan kadang dapat kehilangan nafsu makan dengan sendirinya. Saya juga sering merasa sulit berkonsentrasi karena sering merasa jenuh saat di rumah saja. Wah, benar sekali, Kak. Mungkin banyak dari remaja yang mengalami kasus serupa dengan demikian ya, Kak. Tapi pernah nggak, Kak, kepikiran kenapa ya remaja bisa cepat mengalami stres, Kak? Pernah mungkin memang karena remaja merupakan proses adaptasi ya dan masih rentan serta mudah terganggu emosinya. Kemudian diperparah dengan kondisi lingkaran sekitar yang mungkin tidak mendukung mereka berkembang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Ditambah lagi saat ini pandemi yang mengharuskan seseorang remaja bertindak sesuai dengan aturan dan kondisi yang ada sehingga mereka tidak bebas untuk melakukan kegiatan yang dilakukan sebelum adanya pandemi. Selain itu, saya sering merasa malas, mood yang mudah berubah, mudah tersinggung, marah, dan kesal. Ya, dari sini dapat kita lihat bahwa faktor lingkungan sekitar dan kondisi psikologi seseorang memiliki pengaruh yang begitu penting untuk kesehatan mental seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Iqbal, bahwa selama pandemi, Kak Iqbal melakukan pembelajaran secara daring. Lalu, menurut Kak Iqbal, tantangan apa saja yang Kakak alami selama pembelajaran jarak jauh? Mungkin banyak ya, seperti perangkat yang kurang memadai, tidak bisa mengakses aplikasi pembelajaran daring secara lancar, kurangnya panduan dari dosen. Namun yang paling sering menjadi masalah yaitu kendala jaringan atau akses internet yang tidak lancar. Baik. Apakah ada rasa takut dalam melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh, Kak? Jika ada, mengapa bisa demikian? Pastinya ada ya, seperti ketakutan untuk tertinggal dalam memahami pembelajaran, kurang kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain seperti dosen atau teman sekelas, takut akan ketidakpastian hasil belajar yang diperoleh untuk di masa mendatang, serta kesulitan untuk mengatur jadwal belajar dan membagi waktu dengan pekerjaan rumah. Hal ini banyak ya faktornya, seperti takut berinteraksi dengan orang lain karena adanya COVID-19, atau juga belum bisa mengejar ketertinggalan di kelas. Kemudian sekolah juga belum begitu siap dengan fasilitas protokol kesehatan yang diperlukan. Dan canggung bahkan tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan teman secara langsung. Benar, Kak. Selama pandemi, banyak sekali hal yang berubah dan terpaksa harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Namun, hal ini juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang ya, Kak.
Seperti yang Kak Iqbal bahas tadi, yaitu mudah marah, mudah tersinggung, mudah lelah, terutama sulit untuk fokus karena banyak sekali distraction di lingkungan sekitar kita. Ya, benar sekali. Nah, di samping itu bagaimana saja sih tips atau cara Kakak untuk menghadapi perasaan stres tersebut selama pandemi dan pembelajaran selama daring ini, Kak? Sebenarnya banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir stres berlebih, seperti mengurangi penggunaan sosmed yang berlebih. Dengan mengurangi penggunaan sosmed, kita akan lebih cerdas dalam mencari berita yang benar-benar aktual dan diperlukan, sehingga tidak akan membuat diri kita sendiri merasa cemas. Kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga atau saudara juga dapat membuat kita untuk bisa berbagi cerita, berkeluh kesah. Namun jika tidak memungkinkan untuk bertemu, dapat melalui video call, sehingga akan membuat kita sedikit merasa lega. Mengkonsumsi makan enak bergizi seperti buah dan sayur juga akan menyehatkan fisik dan terutama bermanfaat positif bagi kesehatan mental kita tentunya. Di samping itu, kita perlu untuk melakukan olahraga ringan 15 sampai 30 menit di dalam ruangan seperti yoga, stretching, dan sebagainya. Serta melakukan hobi atau mencoba hal baru seperti bermain musik yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melukis, bermain game, dan sebagainya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya, Kak. Aku mau nambahin sedikit nih, Kak. Untuk menjaga kesehatan mental saat pandemi ini, selain melakukan kegiatan positif di rumah saja, kita harus mengontrol pola pikir kita nih, Kak, agar tidak terlalu mengikuti berita atau tren yang sedang marak terjadi. Dikarenakan jika kita terlalu memaksakan, maka pikiran tersebut akan membuat kita capek sendiri dan menciptakan pikiran negatif yang seharusnya hal itu tidak perlu kita pikirkan. Kemudian, jika kita sering merasa mudah lelah atau sulit untuk berkonsentrasi, menurut saya hal ini dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang tegas tetapi sopan dengan lingkungan sekitar, terutama keluarga, seperti bagaimana sih keseharian atau jadwal kuliah kita. Sehingga dengan itu kita bisa memiliki space untuk dapat berpikir jernih dan bisa fokus. Selain itu, kita harus mencoba untuk fokus terhadap diri kita sendiri. Coba untuk fokus dengan tujuan yang ingin kita capai ataupun target yang ingin kita raih. Selain itu, coba untuk kenali diri kita sendiri dan love yourself. Selama pandemi, kita sering merasa insecure karena lebih menghabiskan banyak waktu sendirian di rumah. Serta jangan paksa diri kita sendiri untuk mencapai ekspektasi yang terlalu tinggi. Mungkin cukup itu ya Kak dari aku. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjaga kesehatan mental selama pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.